Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita jumpa kali ini di hari yang spesial. Kita merayakan hari kematian Yesus, yaitu Jumat Agung. Nah, hari ini kita akan bicara tentang menang atas keakuan. Bacaan Alkitab terambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan ini, maka kita dapat melihat bahwa ada 3 musuh rohani orang percaya. Yang pertama adalah jalan dunia ini. Bicara tentang lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang berusaha menyeret kita untuk hidup dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis dan roh jahat yang selalu menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Yang ketiga adalah hawa nafsu daging, yaitu sifat manusia kita yang lama, yang telah jatuh di dalam dosa dan tidak bisa menaati kehendak Allah. Dari 3 musuh rohani ini, sebetulnya musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah hawa nafsu daging kita, atau diri kita sendiri, yaitu sang aku atau ego yang keinginannya seringkali tidak sesuai dengan keinginan firman Tuhan, atau keinginannya seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini bicara tentang menang atas keakuan. Menang atas keakuan. Nah, sekarang bagaimana ciri orang yang menang atas keakuan? Kalau kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan, khususnya di Filipi pasal 2 ayatnya yang ketiga, maka kita akan menemukan di situ ciri-ciri dari orang yang menang atas keakuan adalah bagaimana dia mampu untuk merendahkan diri. Tuhan ingin agar kita rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu ditekankan di Filipi pasal 2 ayat 3. Yesus rela merendahkan dirinya untuk melayani dan mencuci kaki para murid-muridnya. Dia bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini adalah bentuk bagaimana Yesus merendahkan diri yang harus kita teladani, sehingga kita bisa mengalahkan keakuan atau ego kita. Makanya firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan yang kedua adalah bagaimana ciri orang yang mampu mengalahkan atau menang atas keakuan adalah bagaimana dia mampu menjaga hati. Yohanes pasal 13 ayatnya yang kedua. Orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati. Menjaga hati agar tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Dia mampu menjaga hati agar dia tetap setia sekalipun dia mungkin dikucilkan oleh orang lain. Yesus benar. Yesus tidak pernah berdosa serta penuh kasih dan baik hati. Namun akan tetap ada orang seperti Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, sebaik-baiknya kita, setulus-tulusnya kita, pasti ada orang-orang yang dalam tanda kutip membenci kita, tidak senang dengan kita, bahkan menjelek-jelekkan kita. Dan itu bisa membuat hati kita panas, membuat hati kita untuk membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita ingin mengalahkan keakuan ego kita, yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hati kita seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan hal yang baik. Menang atas keakuan, yang ketiga adalah melakukan hal yang baik. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7. Yesus menanggalkan jubah, mengambil lap dan air serta membasuh kaki para muridnya. Dikatakan di situ dia tidak menuntut dilayani, melainkan dia melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Dia menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang menang atas keakuan tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Orang yang menang atas keakuan akan tetap melayani orang lain. Walaupun disalahpahami, namun Yesus tetap melakukan apa yang baik bagi orang lain. Apa yang kuperbuat, kata firman Tuhan, atau Tuhan Yesus berkata, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Mungkin kita menegur teman, belum tentu mereka mau menerimanya. Ketika kita mau melakukan yang baik, belum tentu ada orang menyangka bahwa itu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang tulus untuk kebaikan orang lain. Ada orang-orang yang saya katakan tadi tidak senang dengan kita, yang ingin menjatuhkan, menyalahkan kita. Namun kita harus tetap melakukan bagian kita demi kebaikan orang lain. Karena untuk menang atas keakuan, kita harus melakukan hal yang baik. Itu yang ketiga. Dan yang kedua tadi adalah menjaga hati kita. Dan yang pertama adalah bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tiga hal ini menjadi ciri orang yang menang atas keakuan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai dia mati di atas kayu salib, berkorban untuk saya dan saudara. Semuanya dikatakan di situ. Kalau kita lihat, Yesus ingin mengalahkan keakuan. Kita juga di perayaan Jumat Agung mengajarkan kepada kita, mari kita mengalahkan keakuan, ego kita. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan keakuan, atau bagaimana supaya kita menang atas keakuan, adalah merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua adalah menjaga hati kita. Dan yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang baik. Demikian firman Tuhan. Kiranya kasih, berkat, dan urapan Tuhan semakin melimpah atas hidup saya, hidup saudara hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Jumat Agung.